Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Andika Septiana. Kali ini kita akan berjumpa lagi di pembelajaran sosiologi. Materi yang akan kita pelajari kali ini adalah tentang globalisasi. Dan spesifik yang akan kita bahas adalah materi tentang permasalahan yang muncul akibat dari globalisasi. Tujuan pembuatan video pembelajaran ini adalah untuk memudahkan siswa dalam memahami dan menelaah tentang permasalahan yang muncul akibat dari globalisasi, baik permasalahan lokal maupun permasalahan global. Kemudian tujuan pembelajaran atau tujuan yang dapat dicapai siswa dari materi ini adalah siswa dapat menganalisis berbagai permasalahan lokal, permasalahan global dari adanya globalisasi di lingkungan sekitar mereka. Permasalahan pertama yang muncul akibat dari globalisasi adalah permasalahan global neokolonialisme. Mengapa globalisasi menimbulkan neokolonialisme? Karena dengan adanya globalisasi seakan-akan menghapus ruang dan waktu dan batasan-batasan di suatu negara atau di suatu wilayah. Hal ini membuat negara-negara dapat dengan mudah berkuasa di negara lain. Maka dari itu globalisasi sedikit banyak telah membuat terjadinya neokolonialisme di suatu daerah atau di suatu negara. Lalu, apa itu neokolonialisme? Neokolonialisme adalah suatu penjajahan dalam bentuk baru yang masuk ke dalam suatu wilayah atau suatu negara dalam bentuk baru juga, yang misalnya penjajahan dalam bidang sosial, budaya, teknologi, pendidikan, dan bidang-bidang lain yang dimana neokolonialisme itu masuk atau penjajahan itu masuk di suatu masa atau di suatu era yang menyebabkan batasan-batasan di suatu wilayah itu hilang, lalu menimbulkan berbagai masalah-masalah dari adanya globalisasi itu sendiri. Apa saja contoh neokolonialisme? Nah, yang pertama itu terbaginya dua negara, yaitu negara maju dan negara berkembang. Kemudian yang kedua itu ada negara maju mengeksploitasi sumber daya yang ada di negara berkembang. Hal ini terjadi karena negara maju mempunyai fasilitas dan alat-alat yang cukup memadai untuk memperdayakan atau menggunakan sumber daya tersebut. Jadi di sini dalam konteks negara maju itu dapat berkuasa atau semena-mena terhadap negara berkembang. Kemudian yang ketiga ada perusahaan multinasional itu berkuasa, di mana dapat kita sadari bahwa di Indonesia itu sudah banyak sekali perusahaan multinasional, di mana perusahaan tersebut sudah mengalahkan perusahaan-perusahaan lokal yang ada di Indonesia. Contohnya saja berbagai perusahaan yang ada di Central District di Jakarta. Hal ini menandakan bahwa perusahaan multinasional itu lebih banyak diminati dan lebih menguasai pasar-pasar global di daerah Indonesia. Nah, permasalahan dari adanya globalisasi yang kedua itu ada budaya populer. Budaya populer sendiri berasal dari kata budaya dan popular. Budaya itu merupakan cerminan suatu bangsa Indonesia yang meliputi seluruh adat dan kebiasaan yang ada di Indonesia. Kemudian populer adalah hal yang digemari oleh masyarakat dari berbagai kalangan. Jadi budaya populer bisa diartikan sebagai budaya yang masuk di Indonesia yang menenggelamkan dan mempopulerkan suatu kebiasaan dari berbagai bidang teknologi, bidang budaya, pendidikan, dan juga bidang-bidang lainnya. Nah, gambar di samping ini adalah contoh budaya populer yang sangat populer di kalangan remaja saat ini. Contohnya adalah budaya K-pop. Budaya K-pop masuk ke pasar Indonesia dan membuat banyak sekali remaja, terkhusus remaja wanita, menggemari budaya baru yang masuk ke Indonesia. Contohnya saja band-band K-pop dan juga apa yang ada di dalam K-pop tersebut. Misalnya saja aksesorisnya. Mereka rela membeli atau mengeluarkan uang mereka demi mengikuti arus budaya populer, yaitu mempopulerkan suatu budaya K-pop tersebut. Itu berasal dari keinginan dari hati mereka. Nah, ini adalah salah satu permasalahan yang muncul dari budaya populer, yaitu masuknya K-pop ke Indonesia yang membawa dampak konsumerisme ke kalangan remaja, khususnya di remaja wanita. Kemudian gambar yang kedua yang di slide ini itu menandakan gambar adanya tren. Tren itu apa? Tren itu adalah hal yang sudah populer di media sosial yang dijadikan panutan atau dijadikan landasan seseorang untuk mengikuti kebiasaan atau kegiatan tersebut. Nah, di samping ini ada tren TikTok. Tren TikTok yang banyak digemari dan diikuti oleh para remaja yaitu tren TikTok makeup atau transisi, di mana para remaja berlomba-lomba untuk membuat make up yang sama dengan yang sudah viral atau terkenal dengan tujuan agar mereka dapat mengikuti perkembangan budaya dan tidak ketinggalan zaman. Hal inilah yang menyebabkan budaya populer cepat masuk karena budaya populer selalu hadir
dengan varian-varian baru dan inovasi-inovasi barunya di kalangan masyarakat. Tren TikTok yang masuk di kalangan remaja, baik remaja wanita atau remaja pria, itu tidak hanya berupa make up, namun tren TikTok tersebut juga bisa berasal dari gerakan. Gerakan itu biasanya disertai dengan gerakan tari, gerakan dance yang nanti para masyarakat dari berbagai kalangan umur, dari yang kecil sampai yang tua, itu bisa mengikuti dance atau dengan kata lain DC-nya itu diikuti di TikTok lalu diunggah di media sosial mereka. Lalu hal ini yang menyebabkan budaya tersebut semakin populer dan terkenal dan diikuti oleh berbagai kalangan. Nah, untuk gambar slide yang ini agak berbeda dengan budaya populer yang sebelumnya. Karena jika budaya populer yang sebelumnya itu mempopulerkan suatu budaya atau mempopulerkan suatu hal, maka budaya populer yang kali ini itu menenggelamkan suatu kepopuleran. Misalnya saja, pada film Home Alone itu dulu sangat diminati oleh berbagai orang, berbagai kalangan. Karena film tersebut menyajikan visual yang bagus dan menarik untuk berbagai kalangan dan dapat dinikmati dari berbagai umur. Lalu budaya tersebut hilang digantikan dengan film-film atau sinetron baru yang muncul di dunia pertelevisian. Kemudian yang kedua, ada film yang sangat fenomenal di zamannya, yaitu Laskar Pelangi. Di sini Laskar Pelangi itu menjadi film nomor 1 di Indonesia pada masanya karena dengan visual yang bagus juga dan dengan setting alam yang menandakan Indonesia dan juga kehidupan anak-anak Indonesia membuat film ini digemari pada zaman dahulu. Kemudian zaman sekarang sudah banyak film-film baru yang menggantikan kepopuleran dan visual-visual yang lebih bagus dari Laskar Pelangi. Hal ini menandakan bahwa budaya populer itu dapat menenggelamkan suatu kepopuleran budaya atau suatu hal. Maka dari itu, budaya populer tidak hanya dapat membuat populer, tapi juga dapat menenggelamkan suatu hal yang ada atau budaya, kegiatan, kebiasaan yang ada di suatu masyarakat. Nah, untuk ciri-ciri budaya populer yang pertama adalah menciptakan tren, di mana budaya populer itu adalah budaya yang digemari oleh masyarakat dan masyarakat akan berlomba-lomba untuk mengikuti suatu budaya populer tersebut. Nah, karena hal ini, maka budaya populer itu ciri-cirinya adalah dapat menciptakan tren atau suatu kebiasaan yang dapat diikuti oleh masyarakat. Misalnya tadi pada media sosial TikTok, masyarakat akan mempopulerkan suatu budaya atau kalau di dalam TikTok itu biasanya mempopulerkan suatu sound. Kemudian masyarakat akan berlomba-lomba untuk mengikuti gerakan dari sound tersebut agar mereka juga dapat mengikuti budaya yang ada, yaitu budaya gerakan dance atau mungkin gerakan tari yang ada dari sound tersebut. Kemudian tidak hanya dari gerakan-gerakan di TikTok, namun ada juga menciptakan tren, misalnya saja tren make up atau tren baju, tren fashion. Hal ini menyebabkan masyarakat itu mengikuti tren apa saja yang ada di kalangan kita. Misalnya saja pada tren fashion, masyarakat akan berlomba-lomba mengikuti fashion yang terbaru, di mana fashion tersebut sebenarnya tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat, namun masyarakat hanya mengikuti arus perkembangan dari budaya populer tersebut agar mereka tidak tertinggal zaman. Jadi mereka mengikuti suatu budaya populer. Hal inilah yang menyebabkan budaya populer itu menjadi permasalahan dari adanya globalisasi. Kemudian yang kedua itu adalah budaya populer itu bersifat sementara. Seperti contohnya yang tadi, budaya populer itu dapat menenggelamkan suatu kepopuleran. Misalnya saja film Laskar Pelangi, kemudian lagu Ayat-Ayat Cinta, dan juga film Home Alone yang dulu itu adalah film kebanggaan pada masanya. Hal ini akan tergantikan oleh film-film atau lagu yang baru karena budaya populer ini dapat menenggelamkan suatu tren atau suatu kebiasaan di masyarakat. Jadi sifat budaya populer itu hanya sementara dan akan terus berganti dengan budaya-budaya populer yang baru. Tidak ada budaya populer yang menetap dan budaya populer itu pasti akan teriris dengan perkembangan zaman. Kemudian yang ketiga adalah budaya populer itu dapat mengubah pola konsumsi masyarakat. Mengapa mengubah pola konsumsi masyarakat? Masyarakat yang awalnya mereka hanya masyarakat biasa, lalu mereka berbondong-bondong untuk mengikuti suatu budaya populer dan mereka menjadi konsumtif terhadap dirinya sendiri. Mereka menghamburkan uang, mereka menjajakan uang mereka untuk hal-hal yang belum tentu mereka butuhkan. Namun mereka hanya mengikuti keinginan mereka. Nah, budaya populer ini karena budaya populer itu tercipta tren, jadi tren tersebut akan diikuti oleh masyarakat.
mampu atau tidaknya masyarakat itu pasti mereka ingin mengikuti suatu budaya populer agar mereka tidak ketinggalan zaman dan dianggap kudet dan kuno. Maka dari ini, budaya populer mengubah pola konsumsi masyarakat, yaitu masyarakat yang bersifat konsumsi stabil menjadi masyarakat yang konsumtif atau masyarakat yang menjajakan kebutuhan mereka, uang mereka, barang mereka tidak sesuai kebutuhan, namun sesuai dengan keinginan mereka saja. Kemudian, permasalahan global yang muncul akibat dari adanya globalisasi yaitu konsumerisme. Nah, konsumerisme itu berasal dari konsumsi dan isme, di mana konsumerisme ini merupakan suatu tindakan membeli tanpa melihat nilai guna suatu barang yang dibeli dengan pandangan bahwa ia membeli itu barang yang diinginkan dan bukan barang yang dibutuhkan. Nah, untuk ulasan pemahaman, adakah perbedaan dari dua pandangan tersebut, yaitu pandangan konsumsi dan konsumtif? Nah, jadi perbedaan dua pandangan tersebut, yang pertama adalah konsumsi dan konsumtif. Konsumsi itu adalah menggunakan suatu produk atau barang yang dihasilkan oleh produsen. Jadi konsumsi adalah kegiatan sehari-hari yang kita lakukan dengan membeli barang yang dihasilkan dari produsen. Kemudian yang kedua itu ada konsumtif. Nah, konsumtif adalah kegiatan membeli atau mengkonsumsi suatu barang yang didasarkan karena suatu tuntutan dan bukan karena kebutuhannya. Jadi konsumtif adalah suatu pandangannya, yaitu pandangan terhadap pembelian produk secara berlebihan atau tidak tepat guna yang dihasilkan dari keinginan dari dalam diri seseorang. Nah, adapun penyebab dari konsumerisme ini, yang pertama adalah tren atau gaya hidup, di mana dari adanya tren itu membuat masyarakat itu selalu ingin mengikuti tren tersebut tanpa memikirkan mereka itu dapat mengikuti atau memang hanya sekedar ingin terpengaruh dari lingkungannya. Dari adanya tren atau gaya hidup, masyarakat rela mengorbankan uang, tenaga, dan pikiran mereka hanya untuk mengikuti tren atau kebiasaan yang terjadi. Jadi dari adanya tren atau gaya hidup ini menyebabkan sedikit banyaknya masyarakat menjadi masyarakat yang konsumtif, masyarakat yang rela menghambur-hamburkan uang demi keinginan mereka terpenuhi dan bukan karena kebutuhannya. Kemudian yang kedua, itu ada budaya populer, di mana budaya populer itu adalah budaya yang terkenal. Kembali lagi, budaya populer ini masuk ke dalam tren karena budaya populer itu merupakan budaya terkenal yang masyarakat juga selalu ingin mengikuti apa yang ada atau apa yang populer di masyarakat saat ini. Kemudian penyebab konsumerisme yang ketiga itu ada kemajuan teknologi. Nah, kemajuan teknologi ini kenapa membuat konsumerisme terjadi? Karena misalnya saja pada e-commerce saat ini. Nah, e-commerce saat ini itu membuat masyarakat itu cenderung lebih mudah atau dipermudah dalam membeli suatu barang. Hal ini menyebabkan masyarakat semakin terdorong dan terpenuhi kegiatan konsumtifnya karena platform-platform untuk mengakses suatu online shop atau barang-barang kesukaan mereka dapat dengan mudah mereka akses dan mereka gunakan dimanapun dan kapanpun. Sekian yang dapat saya sampaikan mengenai materi globalisasi, yaitu permasalahan-permasalahan yang muncul akibat dari adanya globalisasi. Kurang lebihnya mohon maaf. Sampai bertemu di materi pembelajaran sosiologi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.